Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan kantor urusan agama Jabatan Sepuh, yang saya hormati dan yang berbahagia seluruh peserta hubungan perkawinan, hadirin hadirat rahimahullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara bimbingan perkawinan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta bimbingan yang saya hormati, hari ini alhamdulillah Kawat Jabatan Sepuh dapat melaksanakan bimbingan perkawinan kepada seluruh calon pengantin, tidak hanya di Kawat Sepuh tapi seluruh KUA se-Kabupaten Banyuwangi serentak diadakan bimbingan perkawinan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengantin ketika memasuki keluarga rumah tangga ini sudah siap lahir batin, sehingga keluarganya itu tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuannya itu karena apa? Di Banyuwangi itu menduduki ranking 1 apa? Perceraian. Luar biasa. Jadi kalau di seluruh Kabupaten Sejawa Timur ini pemenangnya itu berapa? Kalau se-Indonesia Indramayu, Jawa Barat. Maka dari itu pentingnya panjenengan diberi bekal supaya siap memasuki makhluk rumah tangga, agar rumah tangga panjenengan ini sakinah mawaddah warahmah. Ya, terima kasih kehadirannya mengikuti acara bimbingan perkawinan. Nanti sampai selesai, ini cuma 1 hari. Tadi disampaikan panitia, ini cuma 1 hari. Biasanya 2 hari. Ya. Setelah ini saya muncul ke Gendeng, Kawah Gendeng juga dulu saya. Waktu itu saya tidak lama-lama di sini, nanti akan diteruskan oleh guru narasumber berikutnya. Yang penting panjenengan sekarang sudah siap ya, siap mau melangsungkan pernikahan. Siap apa betul? Siap. Bekal pertama kali panjenengan mau menikah itu apa? Bekal pertama. Niat. Ini bagus nih niat. Karena nikah itu ibadah. Pernikahan itu ibadah sama dengan sholat, puasa, zakat. Itu kalau tidak pakai niat nggak sah. Dengan juga gitu, mau nikah ini harus niat. Jadi nikah itu bukan sebuah permainan belaka ya, tapi ada unsur ibadah. Ibadah terpanjang adalah nikah. Luar biasa. Padahal kalau sholat hanya 10 menit, puasa Ramadan pagi sampai maghrib. Panjenengan nikah ini ibadah sepanjang panjenengan ini melaksanakan pernikahan. Kalau cerai sudah ada, nikah lagi ibadah lagi, tapi jangan sampai begitu. Ya? Jadi nikah itu ibadah terpanjang.
dalam Islam. Contoh panjenengan istri melayani suami itu ibadah, masya Allah, melayani, gawe kopi, melayani lahir batin itu ibadah. Sudah ada yang menikah? Sudah ada yang menikah? Ulang lagi, sudah ada yang menikah? Belum. Ya, berarti calon pengantin ya. Kalau sudah ada yang menikah, berarti tidak akan menikah. Kan sudah menikah. Ya, jadi niatnya mulai sekarang ditata. Seperti orang mau sholat itu ditata dulu niat, mau wudhu ditata dulu niat. Ini juga begitu, panjenengan mau menikah juga ditata niat. Niatnya adalah dalam rangka mencari ridho Allah dan melestarikan keturunan mengikuti ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikah niatnya disiapkan. Nikah dan kawin ya, perkawinan, pernikahan. Jadi istilah kita itu di Indonesia itu ada perkawinan, ada pernikahan. Bahasa Arabnya ada zawwaja dan nakaha. Jadi diambil dari bahasa Arab, nakaha dan zawwaja. Dua istilah kata ini diambil dari nas. Nas itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diterjemah ke bahasa Indonesia menjadi nikah dan kawin, pernikahan dan perkawinan. Kata dasarnya nikah, kata dasarnya kawin. Kadang-kadang yang bisa membedakan apa itu nikah, apa itu kawin. Anda pada nikah kan? Pada nikah apa pada kawin? Pada nikah, pada kawin. Nah, apa itu nikah dan kawin? Ya kira-kira begitu ya. Jadi nikah itu begini ya, nikah itu dan kawin itu adalah salah satu kata pilihan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata pilihan. Jadi tidak memakai saya jodohkan, kumpulkan, enggak. Jadi memakai istilah nikah dan kawin. Itu istilah pilihan itu. Allah yang memunculkan itu, nikah dan kawin. Panjenengan nanti kalau diijabkan oleh wali panjenengan tidak pakai kata-kata kamu saya kumpulkan, enggak, kamu saya jodohkan, enggak sah. Tapi menggunakan dua kata pilihan ini apa? Nikah dan kawin. Nikah itu ya kawin, kawin itu ya nikah. Kok sama Pak? Iya, secara bahasa sama. Secara bahasa itu nikah dan kawin itu adalah al-dom, al-ijtima, sama. Mubasyaratul jismiyah sama. Cuman masyarakat membedakan. Masyarakat membedakan, Pak, kalau kawin itu ya untuk hewan. Untuk hewan istilah kawin. Panjenengan misalkan melihat ayam itu, ayam kumpul, ayam jago dan babon kumpul. Ayam nikah begitu. Ada istilah apa? Ayam kawin. Nanti kawin untuk apa? Untuk binatang. Jadi masyarakat juga betul ada betulnya. Makanya ada sapi dikawinkan kan begitu ya? Sapi dikawinkan oleh siapa? Oleh penghulu? Siapa? Mantri kan begitu ya? Ada mantri kawin suntik ya, itu makanya dengan istilah mantri kawin ya. Mantri kawin suntik itu menyuntikkan kawin untuk sapi, untuk kambing, untuk kerbau dan lain sebagainya. Maka istilah kawin. Tetapi untuk manusia dipakai kedua-duanya. Ahmad, engkau saya nikahkan dan saya kawinkan. Tanpa istilah dua ini nggak sah.
Tapi manusia memakai dua ini, saya nikahkan dan saya kawinkan. Kenapa? Karena manusia itu juga binatang. Ya, kita ini binatang. Cuma bedanya kita ini hayawanun natiq, jadi manusia, kewan yang bisa berpikir, berakal. Ini membedakan dengan kewan. Makanya manusia menggunakan istilah kawin, karena manusia binatang. Bahkan kalau manusia tidak menggunakan hati dan akal pikiran untuk menyembah Allah, kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu seperti binatang ternak. Itu dicap oleh Al-Quran itu Allah. Kalau tidak mau menggunakan akal, hati, pikiran untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau ada seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri, sama dengan itu. Jangan heran kalau ada seorang bapak membunuh anaknya sendiri. Mereka apa? Tidak mau menggunakan akal. Bahkan ada ibu tega membuang anaknya sendiri. Kan gitu ada. Kemarin di Jalan Popongan itu ada orang membuang bayi, ditaruh di pondok di tengah sawah pinggir jalan raya. Nah, itu tega. Ya tadi itu. Kenapa? Manusia ini sama dengan kewan. Kalau tidak mau menggunakan akal pikiran, sama dengan kewan. Makanya kita dinikahkan oleh wali kita itu dengan menggunakan kawin. Satu sisi manusia itu dihormati dan lebih mulia dari malaikat. Maka dari itu menggunakan nikah, istilah nikah. Nikah itu adalah penghormatan untuk semua orang. Ya, tidak boleh. Ahmad engkau saya kumpulkan, saya jodohkan, ya, tidak boleh. Jadi harus memakai dua pilihan kata yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh. Nah, jadi nikah itu bagaimana, kawin itu bagaimana? Ulama mendefinisikan secara istilah apa? Aqdun yatadammanu ibahatal wad'i bilafdin inka au taswir. Nanti dibuka kalau punya buku Fathul Mu'in ya, atau Kifayatul Ahya. Di situ disebutkan apa? Nikah dan kawin itu adalah aqdun yatadammanu ibahatul wad'i bilafdin inka au taswir. Apa itu nikah? Yakni akad. Saya ilustrasikan begini. Rumah itu punya pintu. Pasti punya pintu ya rumahnya. Pasti. Dan juga pasti punya jendela. Ya enggak? Jadi ada pintu, ada jendela. Sekarang orang masuk rumah lewat pintu apa lewat jendela? Lewat pintu. Terhormat begini, assalamualaikum, masuk rumah, disambut oleh tuan rumah. Lewat pintu, itu terhormat. Sekarang kalau ada orang masuk rumah lewat jendela, bagaimana? Ya, tidak sopan, dianggap maling, ya. Kalau ada hansipnya ditangkap, itu nikah begitu. Pintunya adalah akad. Walaupun ada orang kawin tidak lewat akad. Itu apa kata? Orang kawin tidak lewat akad. Di Banyuwangi tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Tapi jangan ke sana. Di Singojuru ada Padangulan, di Pesisir, Banyuwangi, Kelopoan, ya. Itu banyak orang kawin. Ya, apakah lewat akad? Tidak, tidak lewat akad itu orang kawin di sana itu. Tapi alhamdulillah seperti mana ini ada bulan itu tutup sudah. Kamu tutup betul itu dengan bupati. Tutup. Kemudian Kelopoan yang di sini, yang di wilayah kita, nah itu saya ikut untuk juga di situ ya. Untuk sekarang diganti ada aktivitas pengajian di situ. Kemudian yang di pesisir, nah itu masih ada 1, 2, 3 lah gitu ya. Kalau di Surabaya apa itu? Doli. Ya.
Doli. Dol itu dodolan, li itu uli. Itu di Surabaya. Apa masih ada apa enggak itu? Katanya sudah dibubarkan ya, sudah ditutup. Itu dulu doli itu. Dolla yadillu isim fa'ilnya doliyun. Akhirnya menjadi doli. Doli itu bahasa Arab gitu. Doliyun. Orang ke situ itu berarti orang yang tersesat. Jadi doli itu artinya tersesat. Begitu ya, itu orang kawin tapi tidak lewat pintu tadi itu. Pintunya akad ya. Tetapi lewat bisa ditangkap hasil. Banyak orang kawin tapi tidak lewat akad. Makanya ulama mendefinisikan yang namanya kawin, yang namanya nikah adalah akdun yatadammanu ibahata wati bila nikah atau sih. Yaitu akad yang membolehkan apa? Adanya bersenggama, bersetubuh, berkumpul suami istri. Disebabkan apa? Disebabkan karena lafaz nikah dan hanya nanti bapak Pak nanti saya dengan nikahkan dengan dinikahkan sendiri apa dengan wakilkan nggak apa-apa, diwakilkan nggak apa-apa ya. Ketika ijabnya itu harus ada unsur dua kata itu ya. Ini tentang pernikahan sudah ada gambaran ya tentang nikah dan kawin ya. Ketika panjenengan sudah menikah, nah ini di dalam menikah itu ada unsur-unsur yang harus dilalui. Kalau tidak ada unsur itu pernikahan panjenengan tidak sah. Satu ya ijab tadi itu. Ijabnya harus ada unsur kata nikah dan kawin. Yang kedua ada wali. Nanti panjenengan dinikahkan oleh wali, bukan oleh penghulu. Penghulu itu nyatet, ya nyatet. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak kuasa untuk menikahkan, mengijab panjenengan. Akhirnya diwakilkan ke penghulu. Nah, itu unsur yang kedua, wali. Wali itu harus ada. Kalau tidak ada wali, nggak sah pernikahan panjenengan. Pertama bapak. Pada ada kakek. Dua orang ini namanya wali mujbir, wali yang mempunyai kuasa penuh menikahkan anaknya. Jadi kalau anaknya sudah waktunya menikah, wis wayahe nikah, ini dua orang ini boleh memaksa panjenengan. Loh, kamu kan sudah umur 19 tahun. Kawin ya dok ya. Mau pak? Kawin dok, mau pak? Gak boleh menolak kalau sudah waktunya menikah, tapi dia dipaksa oleh bapaknya. Dia harus mau. Kecuali kalau ada alasan tertentu. Pak, kulo kan tasih sekolah pak. Pak, kulo tasih kuliah. Gak apa-apa. Diberi pengertian bapak. Ya. Itu makanya disebut wali mujbir, wali yang punya kuasa menikahkan anaknya. Kemudian apa? Dua orang ini siapa? Saksi. Saksi harus ada. Saksi ini dalam rangka peristiwa hukum itu harus ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Harus dua orang laki-laki. Perempuan tidak boleh. Makanya dengan sudah mengajukan saksi ya, saksi fotokopi KTP, diajukan ke KUA, nanti dicatat oleh KUA. Kemudian unsur berikutnya adalah apa? Calon suami istri. Harus ada ini calon suami, calon istri. Gimana mau tahu nggak ada calonnya? Jadi harus ada ya. Pak, calon saya ada di luar negeri, gimana Pak? Gak apa-apa. Tetapi harus memakai taukil. Boleh, yang pasti ada gitu ya. Tapi ada di jauhan, gak apa-apa. Cuman prosesnya apa? Ditaukil, diwakilkan. Misalkan masih namanya Adi. Nah, misalkan Mas Adi ini nggak ada di Malaysia. Pak, saya ini mau ijab kabul Pak ini, tapi saya ada di Malaysia kerja. Jadi gimana? Tidak, harus wakilkan kepada siapa? Ya, si B misalkan, saya wakil si B ya. Tolong nanti sampai diijabi oleh Pak Penghulu misalkan. Tapi wakil jadi Pak. Wakil toh ya.
mewakili ya ijab. Itu nanti ijabnya begini, B, kamu sebagai wakil dari adik, nah, ini saya nikahkan hari ini kepada adik, kamu sebagai wakil, begitu. Nanti tanda tangan sebagai wakil, nanti ada suratnya, surat taukil. Itu wali juga begitu, wali boleh tidak ada, tetapi apa? Diwakilkan, ya, diwakilkan. Kalau mau wali nggak ada semuanya, baru wali hakim. Itu dalam Islam begitu, tetap harus ada wali. Kalau sama sekali tidak ada wali, baru wali hakim yang bertiga. Di wali bapak, wali ayah, saudara kandung, ya, kemudian paman, saudaranya bapak. Kalau nggak ada nanti anaknya saudara kandung. Kalau nggak ada anaknya paman, pakde, begitu seterusnya. Kalau nggak ada baru wali hakim. Siapa wali hakim? Bukan kiai, bukan tokoh. Wali hakim itu menurut Islam adalah as-sultan waliyun liman la waliyalah. Sultan itu siapa? Presiden. Jadi dengan kalau nanti wali hakim dengan wali itu wali presiden Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi itu rapat di G20 Bali nggak sempat toh. Nah itu diwakilkan ke Menteri Agama. Menteri Agama ikut juga. Repot lagi. Siapa? Akhirnya kepada kepala KUA. Jadi wali. Itulah perwalian Islam. Oke. Dengan sudah unsur-unsur itu ada semuanya, baru panjenengan ini tahap pertama sudah dilewati, lihat. Yang kedua adalah unsur-unsur itu dilewati dalam rangka membentuk keluarga sakinah. Berikutnya kalau panjenengan nanti di dalam akad nikah ijab qabul, sebetulnya akad nikah ijab qabul itu sebetulnya itu simbolik penyerahan amanah Allah kepada sang suami. Simbolik penyerahan. Simbol. Apa simbol penyerahan amanah? Tadinya istri itu ada pada tanggungan orang tua, wali, bimbingan, sandang, pangan, papan itu ada pada wali. Setelah qabil itu saya terima nikahnya, maka amanah Allah ini seorang istri ini melimpah kepada suami. Itulah namanya simbolik akad nikah. Kenapa? Seorang istri ini adalah amanah. Ittaqullah bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Amanah. Kau sunting dia sebagai istri. Perempuan wanita yang tadinya ada di bawah kekuasaan orang tua, ketika sudah qabil itu kau sunting menjadi istri, maka beralih tanggung jawab ada pada pundak suami. Karena apa? Di kalimatillah, kembali lagi, karena disebabkan karena kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Nikah dan kawin. Begitu ya. Alhamdulillah panjenengan mau melewati ini semuanya dalam rangka untuk memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya titip ya pernikahan panjenengan ini dipertahankan ya, dipertahankan itu. Karena apa? Ya nanti panjenengan akan tahu sendiri bahwa pernikahan itu, rumah tangga itu nanti awal-awal happy ya, bahagia. Nanti melalui fase kedua, ketiga ini muncul permasalahan. Kalau panjenengan bijak dalam menyikapi permasalahan ini, luar biasa panjenengan bisa lulus. Memang kalau awal-awal, apalagi belum melakukan pernikahan, cukup begitu, seakan-akan rumah tangga suami istri itu indah, gitu. Seperti gunung itu kalau dipandang dari jauh bagus ya, bagus indah. Tapi kalau didekati ada pohon besar, didekati ada jurang, batu-batuan, kan begitu. Nah itu pernikahan.
Jadi jenengan dipandang dari jauh. Sekarang ini panjenengan belum pandangnya dari jauh ya. Jauh. Nanti kalau sudah masuk, dibayar ono jurange, ono masalah ya. Tapi bagi mereka yang bijak akan melalui naik gunung itu dengan sukses ya. Kalau tidak ada penyelesaian dalam rumah tangga panjenengan nanti ya, panggil bapak jenengan, suami, bapak jenengan, istri, suruh bukan. Pokoknya jangan sampai bercerai ya, bisa. Buat keluarga panjenengan langgeng ya, langgeng sampai kakek-kakek ini punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya. Ingat, pernikahan adalah ibadah. Ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan diteruskan oleh narasumber kedua. Begitu Pak Guru ya. Terima kasih kehadirannya semuanya. Mari tadi dibuka dengan baca Al-Quran oleh panitia secara resmi. Setiap Rabu insya Allah itu akan diadakan bimbingan perkawinan mandiri atau melaksanakan undangan tersebut secara serentak. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dibuka secara resmi. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf.